Artritis adalah sesuatu yang menimpa banyak orang saat ini. Ini adalah peradangan pada persendian. Ada artritis reumatoid dan mungkin sedikit lebih serius. Dan ada juga osteoartritis dan radang sendi. Juga kondisi serupa, yang mungkin lebih banyak menimpa kaum pria, adalah asam urat. Jadi, yang ingin saya bahas dalam presentasi ini adalah apa penyebab radang sendi. Jadi, ingat hukum gerak Newton yang ketiga, bahwa untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang setara dan berlawanan. Dengan kata lain, selalu ada penyebabnya, dan banyak orang yang sakit hari ini karena ketidaktahuan. Itulah sebabnya saya suka membaca tulisan Ellen White dalam buku kecilnya, Ministry of Healing. Salah satu buku pertama saya, halaman 127. Dia berkata, satu-satunya harapan untuk hal-hal yang lebih baik adalah pendidikan orang-orang dalam prinsip-prinsip yang benar. Banyak yang sakit karena ketidaktahuan. Jadi apa yang ingin saya lakukan adalah saya ingin menunjukkan kepada Anda apa saja penyebabnya. Dan bagaimana Anda bisa mendapatkan pemulihan radang sendi. Apakah itu osteoartritis, reumatoid artritis dan juga asam urat. Dan itulah kabar baiknya, mungkin akan ada perubahan haluan. Dan kami telah melihat banyak orang menaklukkan hal-hal ini. Artritis berkembang subur di lingkungan yang sangat asam. Jadi, lingkungan asam dalam tubuh adalah salah satu penyebab utama radang sendi. Sekarang, Anda dapat kembali melihat cedera lama, seringkali merupakan tempat artritis dapat muncul dengan sendirinya. Dan mungkin ada berbagai faktor di sana. Mungkin ada faktor yang diwariskan. Bisa jadi ada faktor cedera pada area tersebut yang membuatnya sedikit lebih rentan. Mungkin ada lingkungan yang asam. Seringkali karena melanggar hukum-hukum ini, seperti yang dikatakan oleh Ellen White, bahwa penyakit adalah upaya alam untuk membebaskan sistem dari kondisi yang muncul karena pelanggaran hukum kesehatan. Dan banyak orang tidak menyadari hal itu. Jadi saya ingin membahas bagaimana pelanggaran terhadap hukum-hukum ini dapat menjadi faktor penyebab besar dari radang sendi yang kita lihat saat ini. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana memulihkan. Ketaatan pada hukum-hukum ini dapat menghasilkan penaklukan radang sendi. Jadi kita akan pertama-tama membahas udara murni. Dan kita telah membahas ini beberapa kali. Kita akan pergi ke sel, di mana glukosa masuk. Ini melewati jalur 20 langkah. Dan jalur 20 langkah memberi kita 2 unit energi. Ini adalah jalur glikolitik. Hasil akhir dari jalur 20 langkah ini adalah bentuk kimiawi glukosa yang disebut pirufat. Dan pirufat, karena bentuk kimiawi glukosa dimasukkan ke dalam pembangkit tenaga listrik. Disebut pembangkit tenaga listrik, karena jalur 8 langkah ini menghasilkan 36 unit energi. Ini adalah mitokondria, dan di dalam jalur kecil itu disebut siklus Krebs. Karena Ernest Krebs yang pertama kali menemukan dan menamainya. Sekarang, perbedaannya adalah oksigen. Ini adalah jalur anaerobik karena tidak menggunakan oksigen. Jalur ini menggunakan proses fermentasi untuk menghasilkan energi. Jalur 8 langkah ini disebut jalur aerobik. Karena menggunakan oksigen untuk menghasilkan energi. Ketika setiap sel di dalam tubuh memiliki cukup oksigen untuk menghasilkan energi sebanyak itu. Dan kita memiliki 100 triliun sel dalam tubuh kita. Dan meskipun saya telah menggambarnya seolah-olah ada satu jalur per sel, itu sebenarnya tidak benar. Terutama dalam sel otot, Anda bahkan dapat memiliki ratusan mitokondria kecil. Jadi, lihat saja potensi energi dalam tubuh yang memiliki tubuh yang teroksigenasi dengan baik. Oksigen sangat penting untuk penyembuhan tubuh. Dan oksigen adalah zat yang bersifat basa. Jadi, mari kita buat daftar zat basa. Zat basa adalah oksigen. Radang sendi tumbuh subur di lingkungan asam. Jadi, hanya satu langkah sederhana untuk memulainya. Mengoksigenasi tubuh dapat membuat perbedaan dengan radang sendi dan asam urat dan segala bentuk radang sendi. Dan cara yang paling ampuh untuk mengoksigenasi tubuh adalah olahraga. Jadi, mari kita langsung ke langkah kelima, karena hal itu sangat erat kaitannya dengan oksigen. Ya, Anda akan memastikan lebih banyak oksigen yang masuk ketika Anda tidur dengan jendela terbuka. Ketika Anda memiliki kamar tidur, Anda tahu, kita menghabiskan sepertiga hidup kita di ruangan itu.
Jadi, sangat penting bagi Anda untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan udara segar di kamar tidur. Tapi olahraga meningkatkan jumlah oksigen yang masuk ke dalam tubuh Anda secara dramatis. Saat ini, ketika Anda duduk menonton presentasi ini, Anda menghirup 500 juta udara dan menghembuskan 500 juta limbah. Tapi ketika Anda berolahraga, terutama saat Anda bernapas dengan sangat dalam, Anda menghirup 3.600 juta udara dan menghembuskan 3.600 juta limbah. Jadi, olahraga meningkatkan oksigen, dan dengan cara itu dapat membuat jaringan menjadi basah. Dan yang dilakukan olahraga adalah menggerakkan darah. Kita telah membahas mengenai darah beberapa kali minggu ini. Ingat, apa yang dikandung darah? Darah membawa oksigen. Apa yang dibawa oleh darah adalah air. Apa yang juga dibawa oleh darah adalah nutrisi. Dan inilah yang dibutuhkan setiap sel di dalam tubuh untuk tidak hanya dapat berfungsi, tetapi juga untuk sembuh. Darah juga mengangkut limbah. Membuang limbah. Jadi, jika Anda dapat meningkatkan suplai darah ke bagian tubuh manapun yang tidak berfungsi, sendi rematik, jari kaki rematik, sendi rematik dimanapun di tubuh. Jika Anda dapat meningkatkan darah ke daerah itu, Anda akan meningkatkan penyembuhan di daerah itu. Dan air adalah alkalizer. Kita akan membahas makanan sebentar lagi. Kita akan melihat makanan yang memiliki efek basa dan makanan yang memiliki efek asam. Dan limbah adalah asam. Jadi dengan mengalirkan darah ke dalam persendian penderita rematik atau asam urat, Anda langsung membawa dua alkalizer yang kuat, yaitu oksigen dan air. Dan Anda membuang salah satu zat pembentuk asam terbesar, yaitu limbah. Setiap cairan tubuh dalam tubuh kita seharusnya bersifat basa. Kecuali lambung, yang seharusnya bersifat asam, karena kita membutuhkan asam untuk memecah makanan kita. Begitulah cara protein terurai, di bawah pengaruh enzim asam di dalam perut. Enzim ini mengubah sifat protein atau memecahnya menjadi partikel-partikel yang lebih kecil. Jadi, perut Anda harus bersifat asam dan yang lainnya bersifat basa. Tetapi limbah yang keluar, semua limbah tubuh Anda memiliki efek asam. Jadi, mengalirkan darah ke area tersebut sangat penting dalam pemulihan radang sendi. Dan orang itu mungkin berkata, Anda tidak mengerti, Barbara, tubuh saya sangat kesakitan, tubuh saya tidak bisa bergerak. Kita harus mencari cara untuk membuatnya bergerak. Dan salah satu jenis olahraga yang paling mudah bagi seseorang yang memiliki persendian yang kaku dan nyeri adalah berenang. Apa yang dilakukan oleh renang adalah tidak ada beban. Jadi itu bagus, dan Anda bisa mulai menggerakkan tubuh di kolam. Dan jika Anda tidak bisa berenang, Anda bisa menggunakan papan luncur atau Anda tetap berada di tepi. Tapi Anda hanya perlu menggerakkan tubuh Anda. Tubuh itu harus bergerak. Latihan lain yang tidak mengagetkan adalah rebounder. Dan Anda bisa mulai dengan rebounder seperti yang saya lakukan saat ini, disebut pantulan kesehatan. Dan Anda dapat melakukannya di rebounder. Dan pada rebounder, Anda memiliki aksi loncatan, Anda memiliki aksi peredam kejut di matras itu. Dan ketika Anda menguasai seni pantulan kesehatan, maka semakin lama, Anda dapat mulai melompat sedikit lebih banyak. Latihan dampak rendah lainnya, karena dengan persendian yang sakit, Anda tidak menginginkan benturan. Olahraga berdampak rendah lainnya adalah sepeda statis. Sangat baik untuk orang yang keseimbangannya kurang baik. Tapi apa yang dilakukan oleh rebounder? Jadi kita akan membahas rebounder di sini. Rebounder merangsang sistem limfatik Anda. Dan sistem limfatik Anda merangsang pembuangan limbah dari tubuh. Sistem limfatik adalah penyedot debu internal Anda. Dan bagian dari tubuh yang berfungsi dengan baik adalah membuang limbah. Bukankah itu bagian dari rumah yang berfungsi dengan baik? Anda membuang sampah setiap hari. Anda harus membuang sampah dari rumah. Nah, itulah yang dilakukan oleh sistem limfatik Anda.
Sistem limfatik Anda menyapu sampah dari jaringan dan membuangnya ke dalam, dihilangkan melalui kulit Anda melalui keringat. Dapat dibuang melalui buang air kecil, dan dapat keluar melalui usus besar. Jadi, mereka adalah organ-organ eliminasi yang paling menonjol dalam membuang limbah. Kita akan mengeluarkan limbah itu karena itu adalah limbah asam. Jadi sistem limfatik membersihkan limbah dari jaringan, membuangnya ke dalam darah, dan kemudian darah membawanya ke organ-organ pembuangan. Jadi proses itu sangat penting pada radang sendi. Karena, ingat, kita mencoba membuat sendi menjadi basah, membuat tubuh menjadi basah. Ketika darah mengalir deras ke sendi-sendi rematik itu, darah itu membawa kehidupan ke daerah tersebut. Itu menghidupkan kembali daerah itu. Dan olahraga menggerakkan darah. Hal lain yang menggerakkan darah, dan kita telah membahasnya dalam presentasi rasa sakit adalah terapi panas dan dingin. Jadi aplikasi panas dan dingin. Jadi aplikasi panas dan dingin dapat dilakukan dengan membenamkan tangan ke dalam ember kecil untuk panas dan dingin, atau mangkuk. Bisa juga dengan merendam kaki. Jika di daerah pinggul, maka kompres panas diselingi dengan kompres dingin dapat digunakan. Dan bisa juga dengan handuk panas diperas dan dicelupkan ke dalam air mendidih lalu diperas, dilipat. Limbah Anda adalah pinggul. Anda meletakkan handuk kering di sana dan kemudian menaruh handuk panas di atasnya. Dan kemudian meletakkan selimut di atasnya. Jika terlalu panas, angkat dan seka kulitnya. Letakkan, terus letakkan sampai orang tersebut dapat mengatasi panasnya. Dan kemudian Anda membiarkannya di sana selama 3 menit. Jadi, 3 menit panas dan 30 detik dingin. Setelah 3 menit, segalanya mulai melambat dengan terapi air panas. Dan kemudian Anda melepaskan handuk panas dan beralih ke yang dingin. Dan setelah 30 detik, segalanya mulai melambat. Jadi, Anda menggunakan efek stimulasi dari panas dan dingin. Jadi 3 menit panas dan 30 detik dingin. Itulah waktu stimulasi. Dan Anda lakukan ini 3 kali. Jadi sekali lagi, itu adalah penggerak darah yang kuat ke area tersebut. Dan apa yang juga akan Anda temukan adalah bahwa hal itu dapat meredakan rasa sakit pada persendian rematik. Kita sedang membasahkan area tersebut. Kita bertujuan mengalirkan lebih banyak darah ke area tersebut untuk membawa lebih banyak penyembuhan. Untuk memastikan bahwa darah memiliki cukup air, penting untuk minum air yang cukup. Jadi, minumlah air 8 gelas lebih sehari. Jika Anda terbiasa minum 3 gelas air sehari, mulailah minum 4 gelas, lalu minum 5 gelas, dan kemudian minum 6 gelas. Banyak orang, terutama orang tua, tidak mau minum air karena tidak ingin mengalami kecelakaan. Atau mereka tidak ingin terburu-buru ke kamar mandi dan mungkin tidak berhasil. Jadi ada cara untuk minum air yang pasti akan mengurangi hal itu. Yaitu dengan minum sedikit demi sedikit demi sedikit. Jangan minum segelas penuh sekaligus. Minumlah 1/3 gelas sekaligus, atau 1/4 gelas sekaligus, atau setengah gelas. Lakukan percobaan suatu hari dan minumlah seteguk air setiap 5 menit. Dan lihatlah berapa banyak air yang Anda konsumsi dalam sehari hanya dengan melakukannya sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Jadi air itu penting untuk diminum. Dan air juga penting untuk dikeluarkan, dan itulah hidroterapi Anda. Selain itu, orang mungkin menemukan bahwa mereka dapat melakukan terapi air panas dan air dingin di kamar mandi. Terutama jika Anda memiliki kepala pancuran yang dapat digerakkan. Jika pinggul, Anda bisa menyiram air panas kemudian dingin, panas dingin. Anda dapat melakukannya seperti itu. Jadi kita telah membahas apa yang membuat basah, kita juga membahas makanan. Jadi, apa saja makanan yang paling bersifat basah? Jadi kita akan membuat daftar makanan yang bersifat basah dan daftar makanan yang bersifat asam. Dengan melihat daftar asam basah ini, Anda dapat menentukan makanan apa yang terbaik untuk radang sendi dan apa yang terburuk. Yang paling bersifat basah adalah lemon yang rendah hati. Dan lemon bersifat asam di tempat yang seharusnya dan bersifat basah di tempat yang seharusnya. Asam di dalam perut untuk membantu Anda mencerna makanan. Tetapi ketika dipecah di saluran pencernaan dan mineral diserap ke dalam jaringan.
Mineral tersebut merupakan mineral pembentuk basa. Jadi ini adalah natrium dan kalium dan kalsium dan magnesium dan zat besi. Jadi lemon mengandung mineral alkali yang tinggi. Sayuran berdaun hijau tua. Sayuran berdaun hijau tua bersifat sangat basa. Kita harus makan sayuran berdaun hijau tua setiap hari. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan bayam yang dimasak? Bayam mengandung asam oksalat yang tinggi, dan dalam keadaan mentah, asam oksalat berada dalam keadaan organik, sehingga bersifat basa. Tetapi ketika Anda memasak silver beet atau bayam, asam oksalat sekarang dalam keadaan anorganik, dan itu bisa memiliki efek asam. Jadi orang yang menderita radang sendi atau asam urat, sebaiknya tetap makan kubis mentah. Mungkin mereka sesekali makan kubis yang sudah dimasak. Tapi hanya itu sayuran berwarna hijau yang akan berubah karena asam oksalat di dalamnya ketika dimasak. Juga sayuran. Sayuran memiliki efek alkali. Namun bagi penderita rematik, ada beberapa sayuran yang dapat memberikan efek asam, yaitu paprika. Jadi, ketika seseorang ingin menaklukkan radang sendi, paprika harus dihentikan. Tomat. Tomat juga dapat memberikan efek asam pada seseorang yang menderita asam urat atau radang sendi. Terong, kadang-kadang disebut aubergine. Dan juga kentang, dan yang saya maksud di sini adalah kentang Inggris. Orang Fiji menyebutnya kentang bule. Saya tidak mengacu pada ubi jalar. Ubi jalar bukanlah kentang. Ini adalah ubi. Jadi ini dapat memiliki efek asam pada orang yang rematik. Jika seseorang tidak menderita radang sendi, mereka seringkali bisa makan golongan sayuran ini. Tetapi jika Anda ingin menaklukkan radang sendi Anda, asam urat Anda, hal-hal ini harus dihentikan. Tidak selamanya, hanya sampai Anda menaklukkannya. Juga buah-buahan. Buah bersifat basa. Millet. Millet adalah biji-bijian yang bersifat basa, seperti halnya quinoa. Seperti halnya soba. Soba juga merupakan biji-bijian yang bersifat basa. Atau biji-bijian pembentuk basa. Dan spelt. Dan kamut. Keduanya adalah biji-bijian pembentuk alkali. Ada satu lagi yang disebut enkenhon. Jadi, salah satu biji-bijian kuno dari gandum purba memiliki efek alkali. Kacang almond adalah kacang yang bersifat alkali. Dan kacang Brazil. Mereka adalah dua kacang pembentuk basa. Dan mengenai kacang-kacangan, kacang lima dan lentil. Dan kedelai. Dan sekali lagi, kedelai harus organik, bukan transgenik. Semua biji-bijian, mereka juga memiliki efek alkali. Makanan paling asam yang dapat masuk ke dalam tubuh adalah asam kristal murni yang diekstrak dari tanaman tebu. Ini sangat asam. Ini adalah asam murni. Juga daging. Dr. Colin Campbell, dalam bukunya, China Study, ia menunjukkan bagaimana ia dapat menghidupkan dan mematikan sel kanker dengan jumlah daging dan produk susu yang diberikan kepada mereka, karena kanker menyukai lingkungan yang asam. Makanan asam ini mengandung mineral pembentuk asam yang tinggi, yaitu klorin. Serta fosfor. Dan belerang. Ketika daging terurai di dalam tubuh, daging mengeluarkan limbah sulfur yang tinggi. Jadi daging adalah sangat membentuk asam. Juga gandum hasil hibridisasi dari gandum masa kini, yang dihibridisasi pada tahun 50-an. Gandum itu melalui persilangan yang intensif. Itu dilakukan dengan tergesa-gesa. Tidak ada studi keselamatan yang dilakukan. Mereka tidak berpikir bahwa mereka harus melakukan studi keamanan hanya pada gandum. Namun, dampaknya terlihat hari ini.
begitu banyak orang yang tidak toleran terhadap gluten. Dan salah satu alasannya adalah hibridisasi gandum menciptakan struktur protein atau gluten yang sangat kompleks. Jadi sangat sulit bagi usus untuk menguraikannya. Dan mineral pembentuk asamnya lebih tinggi. Dan ketika gandum itu ditanam dengan air yang diklorinasi superfosfat, maka semua kondisi ini menyatukannya untuk membuatnya lebih banyak membentuk asam. Dan kebanyakan gandum saat ini ditanam dengan glifosat atau Roundup. Jadi ada lebih banyak pembentukan asam karena semua bahan kimia yang Anda gunakan memiliki efek asam. Jadi keju yang sudah tua sangat membentuk asam. Jadi satu-satunya keju yang tidak memiliki efek asam adalah keju seperti feta kambing atau feta domba. Mereka pada dasarnya bersifat netral. Kafein memiliki efek sangat asam pada tubuh. Alkohol bukan makanan, tapi tentu saja menciptakan lingkungan yang asam. Tembakau bukan makanan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sangat asam. Semua biji-bijian lain, selain soba, millet, quinoa, spelt, kamut, dan juga semua polong-polongan lain selain kacang lima, lentil, dan kedelai. Dan semua kacang-kacangan lain selain almond dan kacang Brasil memiliki efek asam. Untuk mempertahankan lingkungan 6 titik di tingkat sel, kita perlu mengonsumsi sekitar 20% hingga 30% makanan pembentuk asam. Dan ini menjelaskan mengapa, karena beberapa orang melihat ini dan berkata, apakah itu berarti saya tidak boleh makan nasi? Ya, kamu boleh makan nasi. Ya, ini adalah biji-bijian asam, tapi kamu perlu sedikit asam. Jadi, bukan berarti mereka benar-benar tidak boleh dimakan. Tapi 20% hingga 30% ini, idealnya, harus berasal dari bagian kecil di sini. Dan kita harus mengonsumsi sekitar 70% hingga 80% makanan pembentuk alkali. Hal ini akan menjaga pH sel yang kondusif untuk memulihkan radang sendi. Lihat, pH darah tidak pernah berubah. Paru-paru dan ginjal Anda terus bekerja untuk menjaga pH darah tetap berada di area yang seharusnya. Namun pH seluler dapat berubah. Dan pH seluler Anda dipengaruhi oleh pelanggaran hukum-hukum ini. Hal ini dipengaruhi oleh dehidrasi, hal ini dipengaruhi oleh kekurangan oksigen. Ini dipengaruhi oleh diet yang sangat asam. Kemudian pH sel menjadi lebih asam. Dan disitulah radang sendi dan asam urat suka berkembang. Kita harus memasukkan alkalinitas ke dalam sendi-sendi itu. Dan ketika darah Anda membawa makanan yang lebih basah, maka darah Anda berkontribusi pada lingkungan yang lebih basah atau lebih sedikit asam di sekitar persendian. Jadi makanan, jadi kita akan menaruh panah merah kecil yang menunjukkan bahwa ini adalah makanan yang akan membantu menaklukkan radang sendi. Ada seorang wanita yang datang dan mengikuti program kami. Dia dan suaminya, mereka berusia sekitar 70-an tahun, atau mungkin pertengahan 70-an tahun, saat datang untuk mengikuti program kami. Dan mereka punya cerita yang menarik. Wanita itu berkata, kami berdua berusia akhir 60-an. Kami berdua menderita radang sendi. Kami berdua sedikit kelebihan berat badan dan merasa rumah kami sulit untuk dikelola. Jadi kami mendaftar ke fasilitas perawatan lansia. Dia berkata, putri kami memberi kami satu set DVD-mu, Barbara. Kami menonton DVD tersebut, dan kami menemukan bahwa banyak hal yang kami lakukan berkontribusi pada radang sendi kami. Jadi kami membuat keputusan untuk menghentikan secangkir kopi di pagi hari. Kami membuat keputusan untuk menghentikan sereal gandum dan roti bakar gandum dengan kopi untuk sarapan. Dia berkata, kami juga membuat keputusan untuk menghentikan sedikit anggur merah kami setiap malam. Kami memutuskan untuk berhenti makan daging di malam hari dan mulai makan makanan utama saat makan siang. Kami mulai menemukan cara-cara untuk membuat kacang-kacangan. Dan kami mulai makan lebih banyak buah dan sayuran.
Kami juga memutuskan untuk menghentikan kelompok sayuran Nightshade. Jadi, ini adalah kelompok sayuran Nightshade. Dia berkata, seiring berjalannya waktu, kami juga minum lebih banyak air. Kami mulai berolahraga setiap pagi. Dia berkata, dalam waktu 6 bulan, kami berdua telah kehilangan. Saya mencoba menyebutkannya pada istilah Amerika. Jadi berat badan mereka turun 20 kilo dalam 6 bulan. Jadi itu sekitar 40 pon. Dia berkata, kami juga menemukan bahwa hanya dengan menurunkan berat badan saja sudah mengurangi tekanan pada lutut dan kaki kami. Dia berkata, kami berdua menyadari bahwa kami tidak merasakan sakit pada sendi kami lagi. Dia berkata, saya mendapati bahwa sendi-sendi saya yang bengkak pun mulai kembali normal. Kami pergi ke dokter untuk memeriksakan diri, dan dia berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda, kalian sebagai pasangan. Tapi dokter bilang, penanda inflamasi kalian sudah turun. Dan mereka berdua bersaksi, ya, kami benar-benar tidak merasakan sakit lagi. Dan dokter pun melepas obat mereka. Dia melepaskan mereka dari obat antiinflamasi. Mereka tidak membutuhkannya lagi. Dan begitu mereka menghentikan pengobatan, mereka merasa lebih baik. Dan mereka saling memandang satu sama lain setelah 1 tahun, dan mereka berkata, apa yang kita lakukan di fasilitas perawatan lansia ini? Jadi mereka memesan tempat. Mereka membeli sebuah karavan dan sebuah kendaraan roda 4, dan mereka memutuskan untuk berkeliling Australia. Dan ketika mereka sampai di setengah jalan di pantai timur, mereka tiba dalam 1 jam. Dan mereka menghadiri sebuah program di Misty Mountain Health Retreat. Wanita ini selalu tersenyum sepanjang waktu. Dia berkata, saya seperti mendapat kesempatan hidup yang baru. Dia berkata, saya tak percaya betapa senangnya saya. Dia berkata, kami berdua percaya bahwa kami merasa lebih baik sekarang di usia awal 70-an daripada yang kami rasakan di usia 40-an, 50-an. Berapa banyak orang yang tidak benar-benar hidup? Berapa banyak orang yang menderita penyakit padahal ada obatnya? Jadi dia mengatakan apa yang juga kami lakukan, tidak hanya menghentikan semua hal yang memiliki efek asam. Dan tentu saja yang masuk ke area ini. Tapi dia berkata, kami juga mulai tidur lebih awal. Kami mulai membatasi menonton televisi. Kami mulai menghilangkan sebanyak mungkin paparan kami terhadap teknologi. Itu memiliki efek asam. Kami mulai menerapkan pola makan yang tepat, minum air putih. Dia berkata, kami juga mulai membaca Alkitab. Kami mendapati bahwa pikiran kami menjadi lebih jernih. Dan dia berkata, kami mulai belajar tentang Allah di surga yang membuat tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Dia berkata, kami membaca tentang bagaimana kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Dia berkata, kami belum pernah melihat hal-hal ini sebelumnya. Jadi ini adalah efek lain dari perubahan gaya hidup dan pola makan. Hal itu membuat pikiran mereka lebih jernih. Pada retreat kami, dia belajar beberapa hal lagi. Dia tidak terlalu membutuhkannya sekarang. Tapi dia berkata, saya punya teman yang menderita radang sendi. Dia berkata, terapi air panas dan dingin pasti bisa membuat perbedaan. Tapi kami juga punya tapal. Dan tapal ini bisa mengeluarkan asam itu, peradangan itu dari tubuh. Dan salah satu yang sangat membantu adalah tapal jahe. Jahe sangat bagus untuk persendian. Terutama persendian yang meradang. Jadi, yang Anda lakukan adalah memarut jahe hingga halus. Dan Anda mengambil kain, mungkin Anda memiliki kain sebesar ini, dan Anda meletakkan parutan jahe di bagian tengah dan kemudian Anda melipatnya. Saya menyebutnya timur, barat, utara, selatan, dan Anda membuat bungkusan kecil. Dan ketika engkau telah membuat paketmu, inilah paketmu. Dan kemudian Anda hanya memiliki sedikit plastik di sekelilingnya yang menutupinya, atau saya harus mengatakannya di bawahnya. Dan itu diaplikasikan pada pergelangan tangan dengan plastik di atasnya dan kemudian bisa dibalut. Dan kami telah menemukan, banyak orang telah bersaksi bahwa itu menarik peradangan keluar dari kulit. Sampai ke titik di mana hampir terasa seperti kulit terbakar, tetapi tidak terbakar. Jadi tapal jahe, dan itu sangat baik untuk persendian yang nyeri. Dan ingat, ini adalah antiinflamasi yang cukup kuat, memiliki efek antiinflamasi yang kuat.
Ada seorang wanita yang menghadiri salah satu program kami dan sendi jarinya sangat bengkak. Dia berkata, jari ini telah menyakiti saya selama sekitar 1 tahun. Dan dia tidak bisa menekuk jarinya, sangat menyakitkan. Dan dia berkata, saya tidak kidal dan itu mengganggu kemampuan saya untuk menulis, menyiapkan makanan, menjahit. Dia berkata, ini sangat sulit. Tapi dia berkata, saya sudah berusia akhir 60-an sekarang. Kurasa saya terkena radang sendi. Berapa banyak orang yang berpikir seperti itu, bahwa mereka sudah memasuki usia akhir 50 atau 60 tahun. Jadi hal-hal semacam ini akan terjadi. Tapi saya dapat memberitahu Anda, kami telah melihat orang-orang yang benar-benar bebas dari hal itu. Jadi kami mengoleskan tapal jahe parut padanya dan tentu saja itu adalah tapal kecil yang kami tempelkan di jarinya. Keesokan paginya dia datang dan dia berkata, saya tidak merasakan sakit lagi di jari itu. Dia berkata, saya bahkan tidur sepanjang malam. Ketika saya akan tidur, rasanya sangat panas. Dia berkata, dan saya bertanya-tanya apakah saya akan bisa tidur karena rasanya sangat panas. Tapi dia berkata, saya pergi tidur dan dia berkata di pagi hari tidak terasa panas lagi. Dan ketika saya melepas tapal, dia berkata saya bisa menekuk jari saya. Pembengkakannya tidak sepenuhnya berkurang, tapi sudah hampir setengahnya. Hanya tapal jahe kecil yang sangat sederhana. Sekarang, saya memperingatkan orang-orang, jangan memakainya tepat sebelum Anda tidur. Karena Anda mungkin akan terbangun setengah jam kemudian dengan kulit yang sangat panas di bagian yang terkena tapal. Dan itu bisa mengganggu kemampuan Anda untuk tidur. Jadi saya sarankan orang-orang untuk memakai tapal jahe. Dan memakainya, pilih saja satu sendi yang sakit dan tempelkan dan lihatlah bagaimana rasanya. Mungkin Anda akan memakainya pada pukul 6 dan Anda akan tidur pada pukul 9. Lihat bagaimana rasanya pada pukul 9, jika terlalu panas, lepaskan saja. Bahkan dalam jangka waktu tersebut, itu akan berpengaruh. Dan ingatlah bahwa kulit yang panas adalah indikasi peradangan yang ditarik keluar dari sendi dan ke kulit. Seorang wanita melakukannya terlalu banyak, dia melakukannya semalaman. Dia melakukannya keesokan harinya hingga tengah hari, menggantinya lagi. Melakukannya hingga malam hari dan melakukannya lagi dalam semalam. Dan dia melakukannya pada lututnya dan dia berkata dia sangat senang karena itu mengurangi rasa sakit di lututnya. Jadi dia ingin terus melakukannya. Dan kemudian dia mengirimi saya foto lututnya. Jaringannya merah, bengkak, dan kulitnya melepuh. Dia berkata, apa yang telah saya lakukan? Saya berkata, kamu melakukannya berlebihan. Saya berkata, tidak ada lagi tapal jahe selama seminggu ini. Dia berkata, saya bisa mengatasinya karena lutut saya bisa bergerak jauh lebih baik. Saya berkata, Anda mungkin bisa menaruh kompres minyak jarak. Dan itu adalah salah satu yang dapat digunakan adalah minyak jarak. Minyak jarak tidak memiliki efek sedramatis tapal jahe. Tetapi minyak jarak dapat digunakan hampir tanpa batas waktu, hampir bisa dipakai 24 jam sehari. Minyak jarak meresap sangat dalam dan dapat memecah jaringan parut. Minyak jarak juga dapat memecah kalsifikasi. Dan terkadang dengan artritis, Anda memiliki sendi yang mengalami pengapuran. Jadi kita akan mengatakan pengapuran, karena ini adalah beberapa penyebab rasa sakit pada persendian. Jadi jaringan parut jelas akan lebih mudah pecah daripada sendi yang mengalami pengapuran, tetapi pada akhirnya akan pecah juga. Kuncinya adalah konsistensi. Teruslah melakukannya. Teruslah menerapkannya setiap hari. Beberapa orang suka tidur dengan kompres minyak jarak semalaman. Sekarang, semakin tebal kompresnya. Saya suka membuat sekitar 6 lapis kain atau mungkin 3 lapis handuk. Dan saya jahit menjadi satu dan kami menaruh plastik di bawahnya. Ketika Anda menempelkannya, katakanlah Anda menempelkannya ke lutut, Anda menempelkannya. Dan kemudian Anda meletakkan plastik di atasnya dan kemudian Anda akan membalutnya. Plastik hanya menjaga kompres agar tidak dingin, seperti halnya jahe. Dan juga melindungi pakaian Anda agar tidak kotor karena minyak jarak atau jika jahe, cairan jahe. Minyak jarak dapat digunakan, kompres minyak jarak dapat digunakan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Anda bahkan bisa menggunakannya selama sebulan. Pada saat itu mungkin akan terlihat sedikit kotor dan Anda dapat membuat yang baru. Saya menyerahkan keputusannya pada Anda. Karena minyak jarak tidak menarik apapun darimu. Itu hanya kendaraan untuk menampung minyak sehingga bisa masuk ke dalam diri Anda.
Jadi ini adalah tapal yang lebih lembut, tapi sebenarnya cukup kuat. Ini dapat memecah taji tulang dan pengapuran. Pengapuran apapun, dimanapun di dalam tubuh, ia memiliki kemampuan untuk memecahnya. Ingat, minyak ini menembus lebih dalam daripada minyak lainnya. Dan dimanapun minyak ini menembus, ia memiliki kemampuan untuk memecah kemacetan, jaringan parut, pengapuran di daerah itu. Semakin serius kondisinya, tentu saja, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Dan semakin lama kondisinya seperti itu, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan. Jadi persendian yang bengkak, Anda bisa melakukan tapal jahe selama beberapa jam. Kemudian Anda bisa mengompres minyak jarak semalaman, setiap malam. Jadi bereksperimenlah dengannya. Ingatlah, Anda adalah dokternya. Dengarkan apa yang dikatakan tubuh Anda. Jika hal itu membuat Anda lega, lakukanlah. Jika tidak memberikan kelegaan, mungkin Anda perlu melakukannya lebih lama lagi. Mungkin Anda perlu menyesuaikan waktu ketika Anda melakukannya. Tetapi tubuh Anda akan berbicara kepada Anda dan akan memberitahu Anda apa yang disukainya. Dan jika Anda tidak langsung mendapatkan hasilnya, teruskan saja. Ingatlah Galatia 6 ayat 9 di mana Alkitab berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dan ingatlah bahwa Allah memberi kita pengobatan-pengobatan alami yang sederhana ini. Dan Allah memberkati pengobatan-pengobatan alami tersebut. Jadi, selalu doakanlah tapal obat Anda dan mintalah Allah memberkati tapal obat tersebut. Dan kemudian Anda akan mendapatkan bantuan dari guru terhebat, tabib terhebat, penyembuh terhebat yang pernah ada di dunia ini." Bahkan, Alkitab mengatakan bahwa di beberapa kota yang dilewati Yesus, tidak ada seorang pun yang sakit di kota itu. Apakah Allah masih dapat menyembuhkan? Tentu saja Dia masih dapat menyembuhkan. Tetapi saya percaya bahwa apa yang ingin Dia lakukan adalah Dia ingin mengajarkan orang-orang mengapa mereka sakit. Dan apa yang dapat mereka lakukan untuk sembuh dari penyakit mereka. Dan ketika mereka melalui pengalaman itu, mereka sekarang memenuhi syarat untuk dapat membantu orang lain. Karena kesaksian yang paling kuat adalah kesaksian Anda. Dalam Wahyu 12, pasal 12 ayat 11 Alkitab berkata, "Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka." Jadi, kesaksianmu adalah kesaksian yang berkuasa. Tidak ada yang dapat membantah kesaksian Anda dan apa yang telah Anda temukan yang telah menolong hidup Anda. Jadi wanita ini dan pria ini yang menaklukkan radang sendi mereka kemudian datang ke retreat kami. Mereka menaklukkannya dengan menerapkan semua yang saya tunjukkan di sini. Mereka tidak lagi menderita radang sendi. Dan wanita itu berkata kepada saya, "Bisakah kami mulai makan makanan sayuran nightshade? Bisakah kami mulai makan sedikit gandum?" Dan saya berkata kepadanya, "Tubuhmu akan memberitahumu." Seorang wanita berkata, "Tapi saya suka makanan ini." Saya berkata, "Seberapa besar Anda menyukai radang sendi Anda? Ini tidak selamanya." Seperti yang disaksikan oleh wanita ini setelah ia menerapkan semua ini, dan radang sendi yang dideritanya berhasil ditaklukkan. Dia sekarang dalam situasi di mana dia berpikir, "Saya akan mencobanya." Dan inilah yang dia temukan. Dia menemukan bahwa dia bisa makan setengah buah tomat 3 hari dalam seminggu. Dia menemukan bahwa dia bisa makan kentang kecil hampir setiap hari. Tubuhnya memerintahkannya untuk tidak menyentuh paprika dan terong. Dia berkata, "Saya mungkin bisa makan itu sebulan sekali. Itu bukan makanan yang sering kami makan." Dia berkata, "Dan gandum." Dia berkata, "Saya sedang berada di restoran dan saya makan pasta yang terbuat dari gandum." Dia berkata, "Saya tidak bereaksi. Jadi keesokan harinya saya makan makanan lain. Kami sedang berpergian." Dan dia berkata, "Saya mulai merasakan sedikit rasa ngilu di persendian saya." Jadi, bisakah Anda melihat apa yang dikatakan tubuhnya kepadanya? Anda bisa makan pasta gandum mungkin seminggu sekali, tapi tidak setiap hari. Anda lihat, tidak ada orang yang dapat memberitahu Anda apa yang tubuh Anda dapat memberitahu Anda. Ibu saya meninggal dalam keadaan lumpuh di kursi roda pada usia 51 tahun, karena artritis reumatoid. Dia menderita radang sendi yang parah. Saat meninggal, berat badannya hanya 5 ston atau 31,75 kg dan tangannya kram. Lututnya 2 kali lebih lebar dari lututku. Kakinya, dia tidak bisa berjalan lagi. Sedikit demi sedikit, radang sendi telah mengambil alih tubuhnya. Nah, ibu saya sangat menyukai secangkir teh, dan dia minum 3 cangkir teh sehari.
Dan dia selalu menambahkan susu dan gula dalam secangkir tehnya. Dia selalu sarapan dengan roti panggang putih. Dia selalu makan siang dengan roti sandwich. Roti panggang putih dengan keju di atasnya, kadang-kadang roti panggang putih dengan ham di atasnya. Dia juga minum teh setiap malam dengan daging, sosis dan kentang tumbuk dan mungkin kacang polong beku. Dan kadang-kadang mereka makan es krim. Dapatkah Anda lihat bahwa ibu saya menjalani diet yang hanya membuat radang sendi? Dia tidak tahu. Ayah saya tidak tahu. Saya masih remaja saat itu, di awal usia 20 tahunan. Saya tidak tahu, tapi ada sesuatu yang memicu radang sendi ibu saya. Ayah saya mengambil keputusan untuk memulai bisnis baru yang tidak disukai oleh ibu saya. Tapi ibuku setuju dengan berat hati. Dan ibu saya menyimpan kebencian karena dia tidak mau pindah. Dia tidak ingin meninggalkan rumah yang sudah lama ditinggalinya. Maka dengan berat hati dia pindah. Dan ibu saya menahan kemarahannya. Bahkan, ketika dia meninggal, ayah saya mengajak kelima anaknya ke samping dan dia menceritakan hal ini kepada kami. Dia memberitahu kami sebagai ilustrasi karena dia tidak ingin anak-anaknya mengalami apa yang dialami istrinya. Dan ayah percaya bahwa sebagian besar penyakit ibu disebabkan oleh kondisi emosinya. Bahwa dia marah dan pahit dan kesal karena harus pindah. Tetapi dia melakukannya dan dia membawa itu bersamanya. Dalam waktu 6 bulan setelah pindah ke bisnis baru dan rumah yang menyertainya. Dia merasakan sakit di persendiannya. Dalam waktu 1 tahun, dia akhirnya menggunakan kursi roda. Ibu saya pergi ke dokter, hanya itu yang kami tahu. Lalu mereka memberinya kortison. Mereka memberinya antiinflamasi. Dan kemudian ada saat-saat ketika ibu saya harus berhenti minum obat ini. Karena para dokter tahu bahwa obat ini merusak organ-organ internalnya. Dan kemudian kami menyaksikan ibu saya mengalami masa-masa putus obat yang mengerikan. Dan saya bekerja sebagai perawat psikiatri saat itu. Dan saya bekerja di ruang operasi dan saya melihat para ahli bedah yang melakukan pembedahan pada tangan untuk membebaskan sendi yang terjepit. Dan saya memberitahu ibu dan ayah saya dan mereka mengatur agar ibu dioperasi untuk mencoba membebaskan tangannya yang seperti ini. Sayangnya, operasi itu tidak banyak membantu. Dan kemudian ketika ibu benar-benar lumpuh di atas kursi roda, saya dan pasangan saya, kami pindah ke sebuah daerah di mana ada umat Masehi Advent hari ke-7. Saya belum pernah mendengar tentang Advent hari ke-7. Dan orang-orang di sebelah adalah penganut Advent hari ke-7 dan mereka kedatangan tamu bernama Daisy. Daisy adalah seorang wanita yang cantik. Dia mungkin berusia 60-an. Saya masih berusia 20 tahunan pada saat itu. Dan saya bertemu Daisy dan kami berbicara dan saya bercerita tentang ibu saya dan dia berkata, saya rasa kami bisa membantu ibumu. Saya berkata, benarkah? Bagaimana? Dia berkata, saya punya tim dan kami melakukan pengobatan alami dan saya yakin kami bisa membantu ibumu. Saya segera menelepon ayah saya. Saya berkata, ayah, saya baru saja bertemu dengan seorang wanita yang percaya bahwa dia bisa membantu ibu. Karena kami benar-benar sudah kelelahan dengan cara medis. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk ibu saya. Jadi ayah saya langsung terbang ke tempat tinggal Daisy di Queensland. Dia berbicara dengan Daisy dan dia berbicara dengan rekannya dalam bisnis yang bernama George. Dan ayah yakin bahwa mereka bisa membantu ibu saya. Maka kami menerbangkan ibu. Ibu tinggal bersama mereka selama 6 minggu. Pada akhir 6 minggu, ibu sudah tidak lagi minum obat dan bebas dari rasa sakit. Itu sungguh luar biasa. Semua kami anak-anak, karena kami berusia belasan dan 20-an. Kakak saya berusia 27 tahun, saya 25 tahun. Dan kemudian 3 saudara perempuan saya sampai ke adik perempuan saya, yang saat itu berusia sekitar 17 tahun. Kami hanya kagum. Kami belum pernah mendengar tentang pengobatan alami. Kami belum pernah mendengar hal seperti itu. Tapi kami melihat apa yang terjadi dengan ibu. Ibu menjadi bebas dari rasa sakit. Ibu sudah tidak lagi mengkonsumsi obat. Sekarang saatnya membangun tubuh ibu. Tubuh ibu sudah berubah bentuk dan lemah. Dan ketika Daisy berbicara dengan ibu saya tentang membangun tubuhnya, dan mulai melakukan latihan sederhana seperti meremas bola,
dan mendapatkan kekuatan di tangannya, ibu saya tidak kooperatif dengan hal ini. Jadi Daisy menelepon ibu saya dan dia berkata, "Kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk ibumu atau istrimu. Kami telah membebaskannya dari rasa sakit, kami telah membebaskannya dari obat-obatan. Mungkin Anda bisa menempatkannya di tempat yang bisa berolahraga dan menunjukkan padanya cara membentuk tubuhnya." Tapi ibu saya tidak tertarik. 2 hari setelah mereka membawa ibu saya kembali, ibu saya meninggal di malam hari. Kami berpikir bahwa ibu saya mungkin bahkan menghendaki kematiannya sendiri. Itu adalah pengalaman yang sangat sulit bagi kami semua. Dan ayah saya mengubah seluruh hidupnya dari apa yang dia lihat terjadi pada ibu saya. Dia pergi ke sebuah retreat kesehatan, dia melakukan pembersihan selama 7 hari. Dan saat retreat kesehatan itu, dia juga berusia 51 tahun. Dia tidak pernah makan daging lagi. Dia mengalami perubahan total dalam gaya hidupnya karena apa yang dia lihat terjadi pada ibu. Itu berdampak sangat dramatis pada saya. Saya sudah menjadi seorang vegetarian. Dan 6 bulan setelah ibu meninggal, saya menyerahkan hati saya kepada Tuhan dan menjadi seorang Kristen. Saya sangat tertarik dengan Advent hari ke-7 karena saya menemukan bahwa mereka berpegang teguh pada Alkitab. Saya menemukan kebenaran tentang apa yang terjadi ketika kita mati, yang membuat saya senang karena saya pikir ibu sedang melayang-layang mengawasi saya. Dan ketika saya membaca apa yang dikatakan Alkitab, sebanyak 52 kali dalam Alkitab, Alkitab menyebut kematian sebagai tidur. Dan kemudian saya menyadari bahwa ibu saya tidak melayang-layang melihat saya, dia tertidur. Saya membaca tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, saya membaca tentang kebenaran hari Sabat. Dan saya juga membaca tentang tubuh kita yang telah dirancang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi saya tidak pernah menyadari bahwa disinilah kita, bertahun-tahun kemudian. Saya melakukan hal-hal yang sama seperti yang dilakukan Daisy kepada ibu saya. Saya melakukan hal yang tidak pernah kami dengar sebelumnya. Dan inilah mengapa ini adalah pesan yang sangat nyata bagi saya bahwa saya percaya jika ibu saya menyadari. Di usia yang lebih muda, hal-hal yang berkontribusi terhadap penyakitnya. Dan juga kebebasan yang Tuhan berikan bahkan dalam kebencian yang kita bawa. Ia berkata dalam Matius pasal 11 ayat 28. Ia berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Dan saya menyadari bahwa ibu saya pasti dapat mengalami kebebasan dari kebencian yang dibawanya. Ini adalah pekabaran yang indah. Ini adalah pekabaran yang utuh. Jadi, ketika Anda melihat ke-8 hukum kesehatan tersebut, itu adalah sebuah pekabaran yang utuh. Saya tahu bahwa saya mewarisi kecenderungan radang sendi. Namun saya juga tahu apa yang harus saya lakukan. Dan ketika saya mungkin berusia 50 tahun, saya terjatuh saat berlari melewati semak-semak. Saya jatuh dan lengan saya yang terkena dampaknya. Dan lengan itu terasa sakit. Saya menaruh tapal di atasnya. Saya melakukan terapi panas dan dingin, dan itu sembuh. Tapi jika saya sering bepergian, tidur saya tidak nyenyak. Saya mencoba untuk selalu makan seperti ini. Tapi kadang-kadang ketika saya bepergian, saya mungkin makan gandum lebih banyak dari biasanya. Mungkin saya tidak bisa mendapatkan air yang baik. Siku ini mulai berbicara pada saya. Dan ketika ia mulai berbicara pada saya mengoleskan tapal jahe. Saya melakukan terapi panas dan dingin. Saya memakai krim Comfy. Comfy memiliki stimulan pertumbuhan, dan biasanya dalam waktu seminggu, ia tidak berbicara kepada saya lagi. Jadi siku yang rusak beberapa tahun yang lalu ini sekarang. Saya pikir disinilah radang sendi akan muncul dengan sendirinya jika saya tidak melakukan hal yang benar. Jadi saya sangat senang dengan pekabaran ini. Pekabaran ini telah membawa kebebasan bagi saya. Pekabaran ini telah membawa kebebasan bagi keluarga saya, dan membawa kebebasan bagi ribuan orang yang telah menderita sesuatu yang dapat sangat melemahkan, yaitu radang sendi dan asam urat. Jadi saya percaya bahwa dari presentasi ini Anda juga akan mengalami kebebasan. Dan pada akhirnya berada dalam tubuh yang bekerja dengan sangat baik.
bahwa Anda akan dapat berbagi dengan orang lain tentang keindahan pekabaran ini, di mana Anda mendapatkan kebebasan.